Bumi merupakan satu-satunya planet di galaksi Bima Sakti yang dapat ditinggali makhluk hidup. Faktor penentu adanya kehidupan ialah komponen bumi yang terdiri dari bagian-bagian di mana mempunyai lapisan-lapisan sebagai unsur pendukung kehidupan, seperti aktivitas manusia dan hewan yang tak luput dari bernafas, memerlukan oksigen yang terkandung dalam lapisan udara. Tumbuhan memerlukan sinar matahari dan air, serta daratan untuk kita berpijak merupakan salah satu faktor penentu kehidupan. Masih ingatkah kamu dengan apa itu biosfer? Biosfer merupakan nama lain dari permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Bumi pada dasarnya memiliki 3 bagian utama komponen, yaitu hidrosfer berupa air, litosfer berupa batuan dan tanah, dan atmosfer berupa gas di udara. Sedangkan bumi bagian es disebut dengan kriosfer. Kriosfer tidak termasuk ke dalam komponen utama karena tidak semua bagian bumi terkandung es. Untuk memahami kata kuncinya, maka dapat kita pisah menjadi arti atmos yaitu uap, litos artinya batuan, hidro artinya air, dan sfera artinya lapisan. Mari kita telaah satu persatu. Bagian 1, atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan gas bumi, memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan dan bersifat dinamis serta elastis. Lapisan atmosfer memiliki kandungan gas nitrogen sebesar 78,08%, oksigen 20,95%, argon 0,95%, karbon dioksida 0,034%, dan gas lainnya 0,07%. Matahari mengandung gelombang radio, sinar ultraviolet, sinar X, dan cahaya tampak yang sangat besar menuju bumi. Untuk menahan paparan sinar matahari berlebih, atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu troposfer, berada pada ketinggian 0 sampai 8 km dari permukaan bumi. Stratosfer 16 sampai 50 km, mesosfer 50 sampai 90 km, termosfer 90 sampai 500 km, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Mari kita bahas satu persatu. Lapisan atmosfer pertama yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah yang melingkup bumi, di mana pada lapisan ini terdapat kandungan cuaca. Unsur-unsur cuaca meliputi tekanan udara, suhu udara, dan curah hujan. Lapisan atmosfer yang kedua yaitu stratosfer. Disebut juga sebagai zona aliran udara kuat dan bergerak cepat mencapai 400 km per jam. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet berlebih. Pesawat mampu mengudara pada lapisan ini. Zona pemisah antara troposfer dengan stratosfer disebut dengan tropopause. Lapisan ketiga yaitu mesosfer, berada di atas lapisan stratosfer. Saat meteor bergerak menuju bumi, maka lapisan mesosfer akan menahan serangan meteor dan meteor akan terbakar serta terurai menjadi batuan-batuan halus di udara. Inilah yang terjadi ketika kamu berada di bumi, melihat meteor jatuh, tiba-tiba menghilang. Zona pembatas antara stratosfer dengan mesosfer disebut stratopause. Lapisan atmosfer yang keempat yaitu termosfer. Dikatakan termos sebab merupakan lapisan yang panas mencapai 1982 derajat Celcius. Lapisan bawah dari termosfer mengandung ion-ion elektron dan proton, sehingga pada lapisan inilah terjadi proses ionisasi. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan ionosfer. Pada lapisan ini sering kita lihat dari bumi terjadi peristiwa aurora. Zona pemisah antara mesosfer dengan termosfer disebut mesopause. Lapisan atmosfer yang kelima dan paling luar ialah eksosfer. Mengandung gas utama berupa hidrogen. Pada lapisan ini terdapat satelit-satelit buatan yang mengudara. Lapisan inilah yang menahan keseimbangan satelit terhadap bumi.
Itulah tadi lapisan-lapisan yang terkandung pada atmosfer, bagian penyusun gas di udara yang tak tampak melingkupi bumi. Sangat besar kuasa Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Hal ini terbukti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29. Dan surah Al-Fusilat ayat 11 sampai 12. Berdasarkan ayat tersebut, 7 lapisan langit menurut para ilmuwan yang dimaksud ialah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, ozonosfer, dan yang terakhir ionosfer, yang semuanya tidak tampak.